Halo guys, jadi gue mau bikin podcast nih, podcast ala-ala. Jadi di video kali ini ya seperti yang dilihat, gue bakal berkonten Ria, membuat podcastan lebih tepatnya karena ya gue pemula aja gitu. Dan gue nggak sendiri ya kali ini, karena ada di sebelah gue nggak tahu sebelah kanan atau kiri. Boleh dong kenalan lo, nama lo siapa? Halo semuanya, kenalin gue Senior Terima Unca, bisa dipanggil Unca. Terus gue adalah mahasiswa baru dari UN Sunan Gunung Jati Bandung. Gila. Yang gue tahu UIN Bandung tuh lumayan nggak sih dibanding sama yang lain-lainnya? Bukan yang compare ya, cuman yang kayak ya lumayan lah hitungannya. Ya kalau karena saya mabanya ya, jadi saya sih bangga dan merasakan seperti itu gitu. Tapi lu seneng gak sih masuk UIN Bandung? Kayak anjir gue di UIN Bandung gitu loh. Jelas dong, seneng lah pasti pas keterima apalagi gitu kan. Kayak nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka banget. Sumpah pasti gak nyangka banget gak sih? Kayak anjir UIN Bandung men. Anjir gitu loh. Ya, gitu. Tapi kalau boleh tau tuh sebenarnya lu ngambil UIN Bandung itu emang pilihan lo atau enggak sih? Kayak soalnya kan banyak kan yang kayak yang emang taruh di pilihan kedua atau emang niat buat di UIN Bandung. Kalau Iya, ini sebenarnya pilihan kedua gue. Oh, lu pilihan kedua. Betul, pilihan kedua, tapi emang jadi ada emang pilihan pertama gitu, terus habis itu gak keterima. Oke. Ya, Terus awalnya SNM dulu tuh, SNM gak keterima, habis itu oh lu jalur pakai jalur apa emangnya? SBM. Oh, SBM. Oke. Jadi lu di UIN ini pilihan kedua. Betul, ini kan pilihan kedua. Kalau boleh tahu apa mau ngasih tau nggak sih pilihan pertama lu emang apa sih sampai Gimana? kalau boleh tahu emang pilihan pertama lu apa sampai emang kurang nilainya gitu sampai nggak dapet dan kelempar di pilihan yang sekarang. Oh, ada. Pilihan pertama saya adalah PPM top 3 begitu, yang tidak perlu saya sebutkan Oke. karena orang pasti tahu top 3 itu. Pokoknya adalah gitu, sebut aja adalah. Betul. Terus emang kalau boleh tahu lagi sih, soalnya gue agak kepo gitu loh, rata-rata SBM lo berapa? Soalnya teman gue ya ada di situ juga dan gue kepo aja sama lo. Sebenarnya nggak begitu besar sih gitu, makanya kenapa saya nggak keterima di pilihan pertama tadi ya gitu. Standar kayak standar orang-orang kebanyakan sih gitu, nggak kecil nggak gede juga. Tapi emang kenapa sih, kenapa lo milihnya UIN Bandung sama kenapa komunikasi jurnalistik, kenapa nggak yang lain? Kayak ada berapa sih di komunikasi Bandung tuh, kalau nggak salah ada 2 ya? Betul, ada yang jurnalistik, ada yang humas. Kenapa pilih jurnalistik? Karena emang udah tertarik di nyari berita-berita gitu loh, dan suka baca. Emang udah Terus tertarik awalnya. iya, dari SMP juga ikut eskolnya tuh eskol jurnalistik gitu. Jadi ya emang lebih tertarik di jurnalistik daripada di humas gitu. Jadi ngambil jurnalistik. Dan kenapa UIN Bandung? Karena Iya, kenapa UIN Bandung? Bener. pengen ngerasain keluar rumah gitu loh. Nggak tinggal lu emang niat jadi anak rantau gitu ya, anak rantau. Iya. Tapi kebetulan karena ini online, jadi ya sama aja sih sejujurnya ya Mas. Iya bener. Tapi kan nanti bakal kuliah 3 tahun ke depan. Tapi dalam waktu dekat ada rencana nggak sih dari UIN Bandung sendiri? Kan kalau misalnya pemerintah kan bilang kayak PPKM level 3 bakal offline, boleh nih sekolah-sekolah atau universitas. Nah, UIN Bandung sendiri ada nggak sih rencana gitu? Soalnya temen gue ada orang Jakarta gitu loh. UIN Jakarta udah mau offline. Nah, beberapa teman gue yang kampus di Jakarta ada gitu offline. Nah, kalau Bandung sendiri? Iya, kalau UIN Bandung itu kemarin sempat ada wacana tuh, kayak pada ngomongin bakal offline gitu. Tapi tadi pagi baru dikabarin sama dosen, katanya PPKM diperpanjang gitu kan. Jadi kayaknya sih masih bakal lama sih. Nggak tahu deh sampai kapan ini. Oh alah. Tapi lu excited nggak sih sebenarnya kalau kuliah offline atau lebih seneng online? Sebenarnya kalau buat ada
ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sih ya. Kalau misalkan online itu kan waktunya jadi lebih apa ya, lebih banyak waktu gitu loh, kayak nggak perlu siap-siap segala macem gitu kan. Efisiensi ya, efisiensi. Betul. Tapi lo mandi nggak sih kalau misalnya kuliah-kuliah awal gitu? Mandi sama? Tidak mandi. Hanya perlu ngalis dan pakai lipstik saja gitu. Biar harus cetar, meskipun nggak mandi cetar gitu apalagi ya. Apalagi Zoom bisa pakai filter, jadi nggak masalah. Oh iya bener banget, bener. Coba lanjut aja dong. Gue agak penasaran gitu. Tadi gimana? Apa kelebihan dan kekurangannya yang lu rasakan? Kalau misalkan online ya tadi itu jadi bisa manage waktu dengan lebih baik ya. Manajemen waktunya. Terus kalau misalkan offline lebih enaknya ya karena bisa ketemu teman-teman, bisa ngomong secara langsung tatap muka gitu loh. Tapi lu ada kesulitan nggak sih yang namanya online gini? Kan pasti kenalannya online dong secara nggak langsung, secara langsung malah secara nggak langsung. Nah, lu ada kesulitan nggak sih? Soalnya gue pribadi cukup rasa kesulitan karena gue nggak bisa lihat muka-mukanya, nggak bisa sifat-sifat aslinya, cuman kayak betul kan kayak gini, di video kayak gini. Benernya lucu sih ya kalau dipikir-pikirnya, kayak jatuhnya tuh kita temenan sama temen kuliah jadi kayak temenan sama teman dari sosmed aja gitu loh. Iya bener banget. Ini kayak baru pertama kali kan. Iya bener. Pengalaman pertama gitu loh. Karena kan pandemi kan baru. Iya kalau gue tuh susah. Kayak emang gimana ya? Enggak, karena belum pernah juga kan gitu. Pandemi kan baru pas kita kelas 11 ini nih. Jadi kayak ini baru pengalaman pertama saya kenalan dengan teman kuliah di lingkungan baru gitu, kenalan sama lingkungan baru secara daring gitu. Iya. Jadi emang ada susah sih ya. Tapi kalau betul lo SMA mana sih? Saya di SMA 2. Dua mana tuh? Mana kan 2 banyak. Jakarta, Bandung. Di SMA 2 Gunung Putri Kabupaten Bogor. Bener-bener itu sekolah paling Kabupaten Bogor sih gitu. Betul. Gue kayak pernah denger deh nama SMA 2 Gunung Putri. Itu bagus ya. Sekolah cukup lumayan keren nggak sih? Misalnya favorit gitu di sekitarnya? Jelas favorit banget itu di kota wisata sih ya gitu. Karena dia di kota wisata, lebih tepatnya di kota wisata. Ya dia betul. Dia di kota wisata, terus habis itu kalau misalkan mau nyari tahu bulat, sotong gitu dia gampang. Sotong. Tapi emang apa ya? Itu iya gue lupa namanya ini. Kuliah lo udah mulai belum sih? Soalnya teman-teman gue rata-rata udah mulai gitu loh, malah ada yang udah UTS. Lo gimana? Kalau gue di Win Bandung ini baru ospek tuh udah selesai kan. Ospek kemarin udah selesai, terus habis itu akhirnya selesai ospek baru mulai pembelajaran. Tapi kemarin itu ospeknya baru yang ospek seluruh mahasiswa baru. Emang ada berapa ospek sih? Ada ospek buat seluruh mahasiswa baru itu, namanya PBAK. Terus habis itu ada lagi ospek fakultas, kemarin juga udah selesai. Habis itu yang sekarang ini masih ada ospek jurusan tapi disambi sama kuliah. Jadi kuliahnya udah mulai gitu, tapi barengan sama si osjur ini, ospek jurusan. Kayak ribet gitu nggak sih anjir? Sebenarnya sibuk sih jatuhnya ya, kayak sering banget Zoom gitu. Tapi seru sih kayaknya. Sejauh ini belum merasa keberatan gitu ya, ikut ospek-ospek, terus belum lagi ada mentoring segala macem gitu. Tugas-tugas juga udah ada. Nah, gue juga pernah denger nih yang dari beberapa teman-teman gue, UIN Bandung tuh Islam banget gak sih? Maksudnya setiap mata kuliah, setiap semesternya pasti kayak agama mulu. Nah, itu bener gak sih yang selama lo kuliah kurang lebih lah 1 semester ini atau beberapa bulan? Nggak yang agama banget sih sebenarnya, tapi emang iya kalau untuk semester 1 dan semester 2 karena masih dasar itu kali ya, jadi kayak belum terlalu ke jurusannya banget gitu. Nanti untuk semester 3 ke atas baru fokus ke jurusannya gitu. Kalau sekarang tuh ada beberapa pelajaran, ada beberapa matkul yang emang Islam gitu. Itu Islam banget nggak tuh? Ya, tunggu bentar ya. Saya gue liatin dulu matkulnya. Tapi
Tapi lu merasa kesulitan gak sih? Atau emang kayak lu enjoy aja sih sama mata kuliah yang enjoy dong, karena kan emang ini pilihan gue. Jadi kayak ya udah gitu loh, emang udah. Iya. Seneng seru tahu sebenarnya tuh. Iya bentar. Matkul itu yang Islam-Islaman tadi tuh beberapa ada namanya ilmu akidah atau tauhid, terus pengantar studi Islam, ada bahasa Arab juga. Terus udah sih itu doang sih ternyata yang Islam-Islaman. Sisanya kayak pengantar ilmu komunikasi, pengantar psikologi gitu-gitu. Belum yang menjurus ke jurusannya banget sih gitu. Nanti untuk semester 3 ke atas, setahu gue ya, itu baru. Jadi asumsi orang tuh yang nggak salah 100%. Cuman emang nggak semuanya, nggak dari semester 1 sampai semester akhir agama mulu, nggak gitu berarti ya? Nggak tahu sih ya, namanya juga masih maba nih Kak, gitu. Jadi belum tahu banget. Tapi yang lu denger-denger dia, yang lu denger-denger atau yang kayak iya, yang dengar-dengar ya, iya. Sependengaran gue itu katanya tuh bilang semester 3 ke atas tuh udah fokus gitu loh ke jurusannya. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran semester awal doang ya yang kayak emang agak agamis gitu. Tapi pelajaran agama nggak tahu deh bakal ada sampai semester akhir apa enggak gitu. Lagi namanya juga Universitas Islam Negeri, wajar dong kalau orang belajar tentang agama gitu. Ya bener sih, nggak salah juga. Namanya juga Universitas Islam Negeri. Nah, betul. Tapi kan lagi-lagi gue dengar dari teman-teman gue di kampus-kampus PTN gitu ada namanya kampus Merdeka. Nah, bener nggak sih kalau misalnya anak UIN, terutama UIN, mau UIN Bandung, mau UIN Semarang, UIN Jogja, nggak bisa ikut itu karena emang dia bukan Kemendikbud, bener nggak sih? Kayaknya bisa deh, tapi nggak tahu ya, saya juga kurang tahu nih Bapak nggak nyari tahu juga. Oke, pernah dengar gitu kayak yang bisa ikut itu cuma PTN Kemendikbud gitu. Iya, tapi setahu gue sih bisa sih, harusnya mah ya. Tapi nggak tahu deh, takut salah ngasih info, ntar boleh cek-cek lagi ya. Ya, boleh banget ya, cek nanti. Pokoknya yang ada di dalam sini di cross check ulang lagi ya, karena kita nggak tahu nih benar 100% atau enggak. Betul. Terus boleh nggak sih lo ngasih sepatah dua patah buat pejuang PTN nih tahun 2022 yang bakal SBM, bakal SNM, bakal mandiri nih? Karena mungkin kalian lihat videonya tuh di masa pandemi gitu ya, sebenarnya kalian lulus 14 tuh enak tahu kalau misalkan online kayak gini. Jadi pokoknya yang penting itu adalah pintar-pintar membagi waktu gitu loh. Jadi antara sekolah online sama belajar buat SBMPTN gitu. Jadi ya yang penting sih pintar, yang penting pintar bagi waktu. Karena kalau misalkan online ini kan otomatis waktunya jadi berkurang ya, kayak nggak sebanyak kalau kita offline tuh. Jadi ya dari situ nyari kesempatan tuh buat nyicil SBM segala macem. Tuh semangat semuanya. Oke. Tapi menurut lu SBM itu mending belajarnya kapan sih? Kalau kan kayak, aduh gue mau ambis dari kelas 11, gue ambil dari kelas 10. Menurut lo pribadi aja deh, kayak kapan sih waktu yang tepat buat bisa atau enaknya belajar SBM tuh? Dimulai dari kelas 12 nggak sih? Kelas 12 semester 2 pun kayaknya masih cukup deh. Tergantung orangnya masing-masing sih kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu balik lagi ke orangnya sih ya. Betul, karena kadang udah belajar lama tapi tetap nggak masuk kan juga bisa aja. Tapi ada juga yang belajar cepat tapi langsung masuk gitu kan ada. Tergantung sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan online kayak gini, kalau nggak tahu sih ya kalau sekolah lain, tapi kayaknya kalau buat gue tuh yang penting ngerjain tugas tepat waktu sama hadir terus kalau misalkan Zoom atau Google Meet gitu. Jadi ya udah tinggal ngerjain tugas aja, terus kalau ujian tinggal ujian. Jadi banyak gitu loh waktu buat belajar SBM sebenarnya kalau lagi online kayak gini. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke banget dah. Tapi sekali lagi gue mau nanya. Nanya apa? Gimana? Nanya apa ya?